Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, enteng. Yes, nama saya Sudartono. Saya sebagai ketua kelompok Pok Darwis Sumber Banteng Berkat. Sejarah Sumber Banteng memang dari dulu di sini sudah terkenal Sumber Banteng. Yaitu di sini dulu konon cerita itu tempat berkumpulnya kerbau yang mirip banteng. Jadi setiap hari berkumpul di sini cari makan, berendam. Karena sini tanahnya itu banyak lumpurnya, jadi cocok untuk berendam kerbau yang mirip banteng itu. Setelah sorenya dia pulang, jembatan baratnya jembatan aliran itu dinamakan Kali Kandang. Yaitu kali yang arah ke kandang, tempatnya di tengah-tengah desa. Nah, itu seperti kubangan besar. Jadi malam dia berkumpul di situ, paginya keluar lagi mengarah ke Sumber Banteng sing. Dulu sebelum jadi wisata, memang untuk aktivitas warga, yaitu untuk mencuci pakaian, memandikan sapi, terus bermain anak-anak, itu cuma sebatas di bawah pohon beringin itu. Dan airnya ini memang untuk pengairan, yaitu yang memerlukan desa sebelah. Kalau musim kemarau tiba, dulu belum ada pompa atau diesel itu ya. Di sini memanfaatkan mata air, di sini dibersihkan. Ya istilahnya sedekah bumi lah dulu itu, daratnya pecah gempeng, kerja bakti membersihkan agar mata airnya itu besar bisa dimanfaatkan untuk pengairan sawah. Wisata sebenarnya impact ya, ketidaksengajaan. Kita memang awalnya itu melestarikan mata air, kita prihatin karena sekarang air ini tidak ada yang merawat. Desa sebelah sudah tidak memakai air lagi. Karena sudah modernisasi, dia sudah beli pompa sendiri, jadi tidak perlu mengandalkan aliran sungai dari Sumber Banteng. Artinya kita bergegas sekelompok warga sini, kita berkumpul, minta izin dulu ke yang berwenang, yaitu kita mau merawat agar mata airnya ini tetap lestari. Dengan berkelanjutan kita tiap hari bersihkan. Itu kita semua bergerak berdasarkan kepedulian. Jadi tidak ada istilahnya tendensi untuk upah itu tidak ada. Kita bekerja semampunya, seluangnya. Kalau kita kerja pagi kita kerja dulu. Yang penting urusan dapur kita selesaikan dulu, baru kita merawat sumber ini. Ya, kerjanya kita tidak dijadwalkan. Kalau pagi, yang ada pagi, ada yang siang. Saat juga malam, itu kita continue terus membersihkan. Dan masalah makan itu kalau pagi, kan masih ada aktivitas warga ini mencuci. Itu membawakan kue untuk dikasihkan kepada kita yang ngerjakan di Sumber Banteng. Awal kita memang 0% ya, modalnya cuma tekad aja. Kita mau membersihkan lumpur, punyanya tenaga, uang kita tidak punya. Alhamdulillah di desa kita ini sebagian 60% pengusaha tempe. Pengusaha tempe tiap hari kan pakai kedelai. Karungnya kedelai itu kan banyak, dikasihkan ke kita untuk membersihkan lumpur-lumpur. Kita kasih ke karung, kita susun, kita bikinkan embung jembatan itu memang 0%, tidak ada modal itu, tidak ada semua. Kita mau beli gorong-gorong untuk drainase, itu baru kita patungan pun seikhlasnya. Kita kumpulkan, kita beliskan, kita bikin embung. Pertama kita bukan langsung kayak pipa paralon ini, enggak. Pertama kita pakai bambu petung, bambu yang besar itu ada 9. Nah, karena tidak muat, kita sudah berbulan-bulan nyusun bikin embung. Cuma berapa jam aja langsung hancur karena tidak muat. Alirannya makin besar, bambu itu tidak muat dengan aliran. Nah, pecah, selesai perjuangan kita. Lelah ada tapi hasil belum ada. Kita tahu tidak putus semangat. Kita langsung punya inisiatif. Saya kerja di PG Pesantren, di situ ada paralon bekas yang besarnya 10 tim. Kita ngajukan proposal, alhamdulillah langsung di ACC. Kita minta untuk gantinya bambu itu. Ya alhamdulillah kita rencanakan sesuai rencana, akhirnya jadilah embung dan bisa menarik
Jadi anak-anak kita senang melihat dengan embung, dengan air yang jernih, dengan pancuran yang sangat menarik sekali. Akhirnya bermain. Anak-anak kita tidak usah jauh-jauh, intinya semua itu. Akhirnya bermain dekat-dekat ini aja. Dan kita berpikir loh, kalau embung ini untuk apa? Akhirnya udah kita bikin perahu-perahuan. Perahu-perahuan itu yang punya modal aja yang bisa bikin perahu. Kita kan tidak punya uang. Akhirnya dari salah satu kawan komunitas ini bikin perahu. Akhirnya disewakan. Setelah kelompok ini punya dana, terus kita ganti rugi. Jadi habisnya bikin perahu berapa kita gantikan, dan yang bikin perahu itu bisa kerjasama, ikut merasakan juga, ikut mengelola kita. Pertama kita awal yang jualan itu kita tidak ada yang mau saya tawarin untuk jualan di Sumber Banteng ini. Tidak laku Pak, tempatnya ngeri. Ini. Akhirnya ada 3 orang. Nah, 3 orang itu kami siasati juga. Kalau jualan, satu jualan kopi, satunya jualan teh, satunya jualan es. Jadi kalau orang mau beli kopi, yang nomor 1 beli teh, nomor 2. Nah, akhirnya semuanya dapat jatah sendiri-sendiri. Jadi semuanya laku. Itu awalnya kita merintis agar biar mau jualan itu sedemikian itu. Dan alhamdulillah Sumber Banteng ini semuanya terbuka dari segi uang, informasi, semuanya itu terbuka. Jadi tidak ada yang istilahnya kita sembunyikan ini, tidak. Bisa dapat hasil dari perahu, hasil dari parkir, semuanya itu transparan semuanya. Tantangannya ya itu bisa butuh tetap ada kekompakan, kita harus tetap kompak terhadap mata air. Wisatawan di sini spotnya sederhana sekali, tapi sangat nagih. Terus kayak spotnya sini naik perahu. Tiket masuk kita tidak ada, sukarela aja. Spotnya bisa naik perahu, bisa ngasih pakan ikan, bisa untuk refresh. Keseharian kita penat, kita ngasih makan itu sekarang fresh. Juga ada terapi ikan nilam, itu juga bisa menggugah saraf-saraf. Jadi yang biasanya capek kalau berendam di terapi ikan itu habis berendam terasa ringan. Banyak sekali. Terus mandi, menikmati sejuknya alam. Ini sangat cocok lah untuk refreshing. Pentingnya mata air bagi kehidupan sangat penting sekali ya. Air adalah segalanya. Kalau ingin dulu penghidupan, kita tiap hari kan juga memerlukan minum dari air. Ya alhamdulillah air di Sumber Banteng ini semua kita rawat, airnya tetap lestari, tetap besar, bukan malah besar karena kita rawat. Tanaman kita kembalikan lagi, tanaman yang menghasilkan air, terus tanah-tanah yang menutupi mata air itu kita bersihkan, kita naikkan lagi, karena air ini sangat penting sekali untuk kehidupan. Sumber Banteng kedepannya kita ada program yaitu alam budaya tradisional. Kedepannya Sumber Banteng mengarahnya ke situ ya. Jadi alam kita tampilkan lagi, tanaman-tanaman yang alam menghasilkan air, yang tanaman endemik Kediri itu nanti kita gali, kita tanam di sini untuk edukasi biar mengerti ini tanaman apa bisa kita jelaskan. Dan budaya saya yang jelas kita orang Kediri, yaitu muri-muri budaya Kediri nanti kita gali, kita tampilkan Sumber Banteng. Kalau tradisional apa yang tradisi lingkungan di sini, lingkungan di Kuantangan ini akan kita gali, kita kembangkan di Sumber Banteng. Tipnya itu adalah kepedulian. Kita kepedulian kepada alam. Yang namanya peduli, kita tidak memikirkan bayaran. Kita harus ikhlas, lillahi ta'ala. Apa yang kita berbuat ini sangat bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau ada kawan-kawan lain ingin mengembangkan mata air atau merawat mata air, silahkan kami support. Waktu-waktu bisa menghubungi di officialnya Sumber Banteng atau langsung ke ruang informasinya Sumber Banteng. Ada kegiatan masalah alam, melestarikan mata air, kami siap bantu.